Oke, selamat datang di coding pemula. Kita lanjutkan kembali ya untuk project yang kemarin. Kita sudah sampai di tutorial yang ke-14 ya kalau nggak salah ini. Kemarin kita sudah mendesainkan data barang masuk, kurang lebih seperti ini desainnya. Oke ya. Kemarin juga kita sudah sampai mendesainkan kode pada event txt jumlah keypress sudah. Nah ini sudah, sama txt harga partai juga sudah kita berikan kode pada event keypress. Kodenya adalah untuk membatasi agar yang bisa diinputkan cuma angka saja di wilayah ini dan ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan desainkan kode pada tombol cari ini. Oke, nanti direncanakan ketika tombol cari diklik dimunculkan sebuah kotak yang isinya pencarian data. Kita masukkan keyword nama barang, maka akan dimunculkan daftar barang sesuai dengan keyword. Tinggal kita pilih datanya, maka datanya akan ditampilkan di sini. Oke, maka dari itu kita buat atau tambahkan sebuah komponen berupa panel ya. Kok panel. Oke ya, kita tambahkan komponen berupa panel di wilayah sini. Kita desainkan panel ini sebagai kotak pencarian. Oke ya, terus kita masukkan atau kita kopikan saja di sini sebuah text box yang digunakan untuk memasukkan keyword nama barang sini. Terus di sini kita juga tambahkan atau kita kopikan saja buttonnya di sini. Terus kita ubah teksnya seperti sini. Teksnya ini kita ubah menjadi tutup untuk menutup panel ini. Nanti rencananya kita agak kecilkan, kita select middle seperti ini. Terus kita tambahkan lagi sebuah komponen data green view ya, atau kita kopikan di sini saja, copy, terus tambahkan data green view wilayah sini. Terus kita docknya kita hilangkan saja, docknya ini supaya tidak memenuhi panel ini. Docknya kita non saja, terus kita sesuaikan ukurannya. Kayak dimen ukurannya ini kegedean. Oke, kita kecilkan, kita taruh di sini. Oke, kita taruh di sini, kita lebarkan. Oke, kita atur saja untuk bagian anchornya. Untuk panel, untuk data green view ini anchornya supaya nanti memenuhi wilayah panel yang kita sediakan ini, memenuhi bagian kiri, kanan, dan bawah. Anchor berarti rata seperti ini. Oke ya, untuk text box ini, text box pencarian, anchornya kita ubah kiri kanan. Sedangkan tutup ini menyesuaikan anchornya, kita menyesuaikan di bagian kanan sini dan atas. Oke, seperti itu. Dan kita set panel yang kita tambahkan atau sebagai wadah komponen-komponen ini, kita set propertiesnya menjadi visible-nya menjadi false atau dia tidak tampak. Awal-awalnya tidak tampak, dan kita bisa memberikan nama di panel yang kita buat ini. Namanya adalah, misalkan kita namai dengan PN cari seperti itu. Ini pastikan yang terpilih adalah panel ini ya. Panel ini jangan komponen data green, jangan komponen text button, jangan komponen text box ini, tapi panel. Kalau menyeleknya agak kesulitan ya dipindahkan, sebenarnya di select dulu, terus bisa kita ubah properties
visible-nya menjadi false. Oke, seperti itu. Panel visible false. Soalnya kalau visible-nya true, nanti panel ini akan terlihat. Kita coba cek apakah panel ini terlihat atau tidak. User 123 masuk. Kita lihat transaksi barang masuk ya. Panelnya tidak terlihat nanti, tapi ketika kita klik tombol cari ini, panelnya akan ditampilkan. Oke, seperti itu. Kita close. Kita double klik saja tombol cari ini untuk membuat sebuah subprosedur. Ketika BTN cari diklik, maka ketika BTN cari diklik, PN cari visible true, seperti ini. Terus kita bisa langsung setkan supaya text box ini, atau kita beri nama dulu ya untuk text box ini. Misalkan kita beri nama txt cari. Oh, ini tidak bisa ya, soalnya txt cari itu sudah dimiliki oleh text box ini. Berarti ini harus kita namai lain. txt cari barang, misalkan seperti ini. Terus ini data green view ini kita namai dg cari, misalkan seperti itu. Terus button ini kita namai dengan btn tutup, seperti itu. Oke, ini sudah visible true. Terus button ini kita gunakan untuk menyembunyikan lagi panel PN cari ini. Kita double klik untuk membuat sebuah subprosedur. Ketika BTN tutup diklik, maka PN cari visible false, ada false, seperti ini. Oke ya, kita coba jalankan. Barang masuk ya, cari ya, dimunculkan, tutup, hilang, cari, dimunculkan, tutup, hilang. Oke, untuk event di BTN cari klik ini kita bisa tambahkan sebuah pemrograman untuk menseleksi text box ini, atau txt cari barang, txt cari barang select, biar nanti otomatis ketika diklik tombol cari itu txt cari barang itu otomatis terseleksi. Nah, ini kan otomatis terseleksi ya. Nah, bisa langsung diketikkan. Atau sebaiknya untuk panel ini kita berikan dockingnya itu menyeluruh ke seluruh panel yang ada di sini, biar lebih bentuknya biar lebih proporsional. Nanti kita select panel ini, bukan panel ini ya, panel yang panel cari ini atau PN cari ini, kita berikan docknya. Caranya bisa, cara simpelnya Anda bisa klik tanda panah kecil di sini, terus Anda bisa klik dock in container parent container, maka akan didokkan pada bagian panel di sini. Kita coba jalankan lagi. User 123 so transaksi barang masuk, cari, diketikkan. Nanti ketika diketikkan barang di sini akan ditampilkan data barang sesuai dengan keyword ini. Begitu data barang di double klik, otomatis data yang ada di sini akan ditampilkan di bagian wilayah text box ini dan ini dan barang dan satuan. Oke, seperti itu. Oke, kita tutup, terus kita kodekan kode di bagian subprosedur ketika text box ini teksnya berganti atau text change. Kita pilih, kita pergi ke bagian properties, pastikan event ini terpilih, terus kita berikan event text change ini. Kita double klik saja. Oke, kita berikan kode
dim str untuk membuat sebuah variabel string. Ini variabel ini kita fungsikan untuk menampung bahasa query, yaitu select rtrim kode kode rtrim barang barang rtrim satuan satuan from tbl barang where barang like seperti txt cari barang teks teks ya, seperti ini kodenya. Kalau kepanjangan ke samping kita potong saja, misalkan potong bagian sini, kita kasihkan tanda petik, terus spasi, penghubung tambah, spasi, underscore, enter, kasih tanda petik lagi, seperti ini. Oke, terus kita buat variabel bernama DA adalah sebuah SQL data adapter ya, untuk menampung data. Terus DA sama dengan new SQL data adapter sesuai dengan variabel str dan connection seperti variabel count. Terus kita buat sebuah tabel dim tbl as new data table, nilai tbl kita masukkan dari hasil bacaan variabel DA. Terus DG cari data source-nya, kita sama dengankan dengan variabel tbl seperti ini. Oke, kita coba jalankan. User 123 masuk, transaksi barang masuk, kita cari telo, oke, dimunculkan. Oke ya, terus apa tadi ya, ini tinggal dipilih. Oke ya, nanti ketika ini di double klik, otomatis data ini masuk. Nanti direncanakan ya, ketika ini di double klik, datanya masuk ke sini, kode, barang, dan satuan, seperti itu. Tapi ini terlebih dahulu kita perlu men-setting untuk settingan data green view ini ya, supaya lebih menarik. Kita tutup dulu, kita berikan nilai settingannya, pilih data green view ini, pergi ke properties, kita pergi ke propertiesnya, kita ubah allow user to edit row false, ini false, order column false, resist column false saja, resist row false saja, semua false saja. Terus autosysnya, autosys kolom mode kita buat all cell ini ya. Terus read only kita bikin true, hanya lihat saja. Terus selection mode kita pilih full row select. Oke ya, kita coba lihat tampilannya dulu. User 123 transaksi barang masuk, cari, nah, seperti ini. Oh, ini header row-nya kita hilangkan saja ya, supaya menghemat tempat ya. Ini namanya adalah header row ya. Kita visible false kan saja. Pilih data green view ini atau DG cari ini, pergi ke properties, ubah row header visible ini, kita visible-nya false saja. Kita coba jalankan. User 123 masuk, barang masuk, cari. Nah, ini lebih menghemat tempat ya, seperti ini. Oke, tutup. Atau sebaiknya di bagian buton cari ya, tombol cari ini, btn cari klik ini kita tambahkan sebuah event lagi atau sebuah kode pemrograman lagi, yaitu dg tampil
data source nothing saja, atau kita hilangkan datanya. Nothing seperti ini. Ini bisa kita letakkan di sini atau kita letakkan di btn tutup saja. Jadi ketika btn ini ditutup, tombol ini diklik, dijalankan perintah disembunyikan pn cari, yaitu panel yang ini, terus dg tampil, data source-nya itu dihilangkan. Seperti coba kita jalankan. User 1 2 3, barang masuk, cari, tutup, cari, kok tetap ya, tutup. Oh iya, coba ini kan seharusnya kita desain supaya ketika ini kita ketikkan, kita tutup, seharusnya dg tampilnya, data source-nya tidak ada, hilang ya, tapi ini masih ada. Kita coba cek kodenya, atau kita juga kasihkan di sini saja, di atas ini, untuk kode dgn tampil data source nothing ini. User 1 2 3, transaksi barang masuk, kita carikan datanya. Oke, tutup, kita cari. Nah, kok tetap ada ya? Oh, bukan dg tampil, dg cari. Dg tampil kan komponen ini kan dg cari namanya. Iya, wadah. Ya no. Dg cari. Oke, ini juga dg cari. Oke, kita coba jalankan lagi. User 1 2 3, masuk, kita ketikkan data, tutup. Nah, kan kosong lagi, tutup, cari, kosong lagi, ketikkan, muncul ya, seperti itu kurang lebihnya. Tapi ini ketika ketikkan, kita pilih belum perfect ya, nanti direncanakan ketika data ini kita double klik, otomatis data masuk ke sini. Oke, kita hapus dulu, kita berikan kodenya, yaitu kodenya ketika di data green view ini eventnya adalah double klik kalau nggak salah. Kita coba carikan eventnya di bagian dg cari ini, kita klik event cell. Nah, ini ada cell double klik, kita pilih saja double klik untuk membuat sebuah event ketika dg cari ini cellnya di double klik. Oke, kode pertama adalah kita sama dengankan txt kode, teksnya kita sama dengankan dengan dg cari item, pada item kode dan pada baris row index, terus di sini value. Terus kalau sudah kita sama dengankan txt kode sama dengan yang diklik itu, maka kita tutup pn carinya. Ini kita kopikan kode ini, copy, kita kopikan di sini. Jadi, setelah diisikan kodenya, txt kode diisikan sesuai dengan item di dg cari, bagian kode, bagian kolom kode, dan pada bagian kolom yang baris yang dipilih. Setelah itu pn cari kita sembunyikan atau visible false. Setelah itu dg cari data source-nya kita hilangkan. Kita coba jalankan. User 1 2 3, masuk, transaksi barang masuk, cari, tailor, kita double klik, nah, otomatis muncul di sini. Kita cari lagi, misalkan gedang, ya muncul di sini. Ya, oh ini apa kita clear ya? Ini kan kalau kita tutup cari ini masih muncul ya. Berarti ketika tombol ini diklik, ini juga sekaligus dihilangkan saja. Untuk tag di sini kita tutup,
Berarti di kodenya ada di btn cari ini ya. Nah, kita kodekan di sini txt cari clear seperti itu. Wah, jangan sini, nanti muncul, berikan di atasnya. Atau tidak usah juga tidak apa-apa. Tidak usah saja ya, soalnya kalau ini di clear ini otomatis akan juga mengeksekusi txt cari barang ini. Dan ini kalau datanya banyak itu mungkin akan lemot ya, tidak usah saja ini. Terus, seperti ini, atau kita jadikan komen saja, kita coba jalankan. Nanti kalau datanya banyak akan lemot. 123 transaksi barang masuk. Oke, gedang. Oke, seperti itu. Selain itu juga bisa dimasukkan langsung di sini. Kalau sudah tidak tahu kodenya bisa dicari. Nah, teruskan keywordnya di sini. Oke, gedang. Nah, ini double klik dimunculkan di sini. Oke, mungkin tutorial untuk kali ini saya sudahi sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di tutorial part selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.